Bapak, Ibu, dan Saudara, salam Sukobinga. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua di dalam menjalani hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama membaca juga merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk kebaikan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terkhusus pada hari ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami semua untuk kami boleh menjalani hari kami dengan baik. Ya Tuhan, pada saat ini sebelum kami akan mengawali aktivitas kami, bersama-sama kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh hadir di dalam hati kami, supaya firman ini boleh tertanam di dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu bersama-sama siap untuk belajar dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada saat teduh pada pagi hari ini diambil di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11 yang demikian sabda firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau membaca, merenungkan, terlebih menghidupi firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, amin. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Ada sebuah cerita, saudara-saudara yang terkasih. Ada seorang bapak berusia paruh baya. Dia bekerja sebagai seorang penjual tahu. Dan bapak ini menjajakan tahunya di sebuah pasar yang jaraknya sekitar 15 kilo dari rumahnya. Jadi bisa dibayangkan bahwa cukup jauh perjalanan bapak ini untuk pergi ke pasar. Dan setiap harinya bapak ini untuk pergi ke pasar itu harus menaiki angkot langganannya. Dan dalam perjalanan menuju angkot itu, bapak penjual tahu ini harus melewati sawah yang cukup jauh supaya bisa sampai ke pinggir jalan tempat di mana angkot yang biasanya ia pakai untuk pergi ke pasar. Dan selalu setiap saat, setiap paginya bapak ini selalu berdoa kepada Tuhan, semoga dagangan tahunya itu laris manis. Dan puji Tuhan, memang demikianlah yang terjadi. Tahu yang dijajakan oleh bapak ini di pasar memang laris manis setiap harinya. Namun pada suatu hari, ketika bapak ini mau pergi ke pasar, ketika dia melewati sawah yang biasanya dia lewati untuk sampai di pinggir jalan tempat angkot langganannya itu menunggu, bapak ini terpleset karena pada saat itu cuaca habis hujan, jadi tanah di sawah itu becek sehingga membuat bapak ini kemudian terpleset. Ya karena yang dijual tahu, maka semua tahu yang dibawa pada bapak itu pada saat itu semuanya hancur, jatuh ke tanah sehingga tidak bisa dijual. Karena kondisi yang demikian, akhirnya bapak ini memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan hati yang jengkel, dengan perasaan marah kepada Tuhan. Kenapa dia bisa jatuh sehingga semua tahunya itu tidak bisa dijual? Dia marah di dalam perjalanan pulangnya. Namun ketika hari sudah siang, bapak ini mendapat kabar dari tetangganya bahwa ternyata angkot yang menjadi langganan bapak ini menuju ke pasar itu ternyata mengalami kecelakaan
yang mengakibatkan angkot ini masuk ke jurang dan semua yang berada di dalam angkot itu tewas pada tempat kejadian. Seketika ketika si bapak penjual tahu ini mengetahui kabar itu, dia kemudian bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata Tuhan itu begitu mengasihinya, walaupun mungkin dengan cara yang menurutnya tidak baik, menurutnya tidak pas, menurutnya tidak sesuai dengan harapannya. Dan lalu pada sore harinya, tidak berhenti di situ Bapak Ibu dan Saudara, berkat Tuhan masih mengalir kepada bapak ini. Tetangganya ada yang baru saja membeli bebek, dan tetangga yang baru membeli bebek dan menernak bebek ini membutuhkan makanan untuk bebek-bebeknya. Sehingga ketika dia tahu bahwa tahu bapak itu jatuh ke tanah, dia akhirnya membeli tahu-tahu tersebut untuk ia gunakan memberi makan bebek-bebeknya. Nah, sampai di situ Bapak Ibu dan Saudara, kita terkadang sebagai manusia juga seperti bapak penjual tahu ini. Kita memiliki rancangan-rancangan yang sudah kita buat sedemikian rupa yang menurut kita itu adalah rancangan yang paling baik dalam kehidupan kita. Rancangan yang amat sangat tepat untuk kehidupan kita. Tetapi pada satu saat ketika rancangan itu, rancangan yang kita buat tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, kita marah kepada Tuhan. Kita menganggap bahwa seolah-olah Tuhan itu tidak sayang kepada kita. Tetapi ternyata di balik sebuah peristiwa yang tidak sesuai dengan rancangan kita, ternyata Tuhan membuat rancangan yang sangat indah untuk kehidupan kita, yang terkadang kita sulit untuk memahami itu. Kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami bahwa ternyata rancangan Tuhan itu adalah sebuah rancangan yang baik bagi manusia, yang rancangan Tuhan itu melebihi rancangan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Jika kita memiliki rancangan yang ternyata tidak berjalan sesuai dengan rancangan atau harapan kita, mari kita berpikir, mungkin Tuhan sedang menyiapkan sebuah rancangan yang indah untuk kita, sebuah rancangan yang melebihi ekspektasi kita sebagai seorang manusia. Mari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita dapat dengan tepat untuk memahami bahwa rancangan yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah rancangan yang baik, yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kita bersama. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami terima pada hari ini. Kembali Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami terkadang sebagai manusia masih menganggap bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kami ketika itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan atau harapan kami, itu semua karena Tuhan tidak menyayangi kami. Namun Tuhan melalui cerita dan juga firman Tuhan pada pagi hari ini, kami kembali diingatkan bahwa ternyata rancangan kami sebagai manusia tidaklah baik seperti rancangannya, bahwa Engkau adalah Allah yang begitu baik, yang begitu amat baik untuk merancang kehidupan kami supaya ada damai sejahtera terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini ketika kami memulai aktivitas kami hendak menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menyertai aktivitas kami pada hari ini, supaya di dalam menjalankan aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, apa yang kami lakukan dan apa yang kami kerjakan itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga menyerahkan Tuhan kepada saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan berkenan hadir di dalam kehidupan mereka, Tuhan boleh memulihkan dan Tuhan juga boleh menyembuhkan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudara. Salam Suko.